Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Negeri ini, Indonesia khususnya, Nusantara secara umum, diberkahi dengan adanya ulama-ulama ahlullah. Mereka lah yang disebut paku-paku bumi. Paku itu bahasa Arab, bukan paku yang itu tuh, bukan. Paku itu bahasa lama, artinya kutub. Ilmu ini masuk bahkan sampai ke keraton-keraton di Jogja, di Solo. Maka di Solo rajanya, sultannya disebut Paku Buwana, Paku Buwono. Buwono alam, Paku Kutbul alam. Jadi itu pengaruh dari ajaran wali-wali Allah. Maka yang mengislamkan negeri ini dulu itu wali-wali Allah, bertarikat sufi, berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i. Hari ini muncul kelompok pendatang-pendatang baru, mereka hendak membatalkan ini semua. Dan kita bersyukur pagar-pagar Ahlus Sunnah, benteng-benteng Ahlus Sunnah masih banyak. Inilah pesantren ini bentengnya. Benteng jangan dibayangkan ya besi-besi, tembok-tembok, bukan. Temboknya itu kitab. Yang megang kitab itulah panglima-panglimanya. Mereka lah yang memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah. Dan saya kaget ternyata Pak Kiai ketua Rais ya, Haji. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keturunannya berat tuh ya. Mikirin, waduh, gelar Pak Kiai besar sekali ya. Gimana cara mikulnya ya. Ini saya baru menyebutkan silsilah ilmu. Baru beberapa silsilah ilmu. Bahwa ilmunya orang-orang kita dahulu bersambung kepada ulama-ulama di Makkah, di Madinah. Tadi saya sebut siapa? Syekh Abdul Somad Al-Falibani. Beliau lama di Madinah. Maka nama beliau belakangnya ada Al-Madani, Al-Falibani. Beliau juga lama di Makkah, maka disebut Al-Madani Al-Makki Al-Falibani. Syekhana Khalil juga lama di Makkah. Maka beliau sebenarnya berhak dikasih nisbah belakangnya Al-Makki. Beliau talaki lama kepada Al-Alim, Al-Allama, Al-Kabir, Al-Kutub Al-Syahir, Al-Mufassir Sayyidi Syekh Muhammad bin Umar ya, namanya, bin Arabi, atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Benar namanya pakai Muhammad ya. Itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjadi mufti di Makkah, mufti mazhab Syafi'i, dan dia punya murid tidak hanya orang-orang Nusantara. Oleh karena itu beliau kalau nulis kitab nggak pernah pakai bahasa Melayu atau bahasa Banten, selalu pakai bahasa Arab. Jadi kalau mau tahu seorang syekh ini muridnya siapa aja, lihat kitabnya pakai bahasa apa, karena beliau nulis buku untuk muridnya berbahasa apa. Syekh Abdul Somad Al-Falibani nulis dalam dua bahasa, kadang Arab, kadang Melayu, karena terakhir beliau pulang ke negerinya dan pindah ke Patani. Karomahnya mirip-mirip seperti Yai As'ad. Mbah Yai As'ad itu Masya Allah ya, mau ilmu apa aja ada ya. Debus bisa ya. Itu pakai hizib-hizib aja, pakai doa-doa aja sama beliau tuh. Nah, dulu itu sanadnya ke Syekh Abdul Somad Falibani itu salah satunya. Syekh Abdul Somad Falibani itu ditembak nggak mati-mati, ditembak nggak mati-mati. Ditunggulah waktu beliau lengah, nggak tahu siapa yang melakukan. Ketika beliau sampai di Patani, dipisahkan kepalanya dari badannya. Jadi nggak bisa ditembak, bisanya cuma digorok. Maka miriplah kisah beliau dengan Sayyidina Al-Husain. Badannya di mana, kepalanya di mana. Ya, kita ketemu zuriat beliau di Palembang dan di Jakarta dan juga Malaysia. Mereka mengatakan itu
Njit kami, kakek kami Syekh Abdul Somad Palembani nggak mempan ditembak oleh Belanda, ya, nggak mempan, sama Inggris nggak mempan. Akhirnya ketemu juga kelemahan beliau apa? Digorok. Baru beliau kemudian wafat. Jadi ilmu-ilmu ini sebenarnya ada, tapi nanti di akhir zaman akan dikeluarkan lagi. Karena ulama kita tidak menjadikan ilmu tersebut sebagai tujuan, ilmu tersebut cuma penjagaan diri. Nanti di akhir zaman Allah turunkan lagi. Entah ini zamannya, entah tidak, wallahu alam bisawab. Kita siap-siap saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya cerita tentang sanad. Ini adalah hal yang krisis sekarang di mana-mana, sanad silsilah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menukil kalam ini di dalam risalahnya. Kalam ini dinukil dari kitab Sahih Muslim. Kenapa? Hadratus Syekh ternyata pemegang sanad Sahih Muslim yang lumayan berkelas di masanya. Jadi saya punya sanad Sahih Muslim, itu jalurnya kepada Hadratus Syekh. Saya dari Kiai Ali Mustafa Yaqub, dari Baya Idris, dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya. Atau jalur kedua, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub dari Syekh Syamsuri Badawi, ya, beliau dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nanti jalurnya nyambung. Karena beliau ini suka khataman, saat bahkan kalaupun nggak lihat kitabnya itu bisa baca. Jadi kalau ada orang baca, beliau tahu di mana salahnya. Salah satu riwayat yang dituliskan di Muqaddimah Sahih Muslim, al-isnadu minad-din. Bersanad, bersilsilah, berguru adalah separuh beragama. Maka boleh kita sebut gurumu mempengaruhi cara beragamamu. Kenapa hari ini ada orang ekstrim? Kenapa hari ini anak muda baru belajar agama sudah berani nyalah-nyalahin Pak Kiai yang sudah lama belajar agama? Karena dia dapat guru suka menyalah-nyalahkan. Jadi jangan sembarangan punya guru, betul-betul harus selektif berguru. Maka untuk berguru jangan cuma ikut-ikutan, untuk berguru perlu istikharah. Jadi bapak ibu ini kalau naruh anak ke pesantren istikharah dulu biar tambah kuat. Jangan cuma mau nikah doang ya. Kalau nikah cuma teman makan minum tidur, tapi kalau guru agama teman sampai menyeberangi sirat, sampai apakah masuk surga atau jatuh ke neraka. Berarti lebih penting atau enggak? Oleh karena itu ulama kita mengatakan nasabul ilm, nasabud din a'la wa aqwa min nasabil jism. Jadi nasab dalam beragama, guru kita dalam beragama lebih kuat, lebih sahih, lebih berhak bertanggung jawab daripada nasab jasad. Nasab jasad paling cuma sampai liang kubur, fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Tapi kalau nasab ilmu, nanti ditanya, kamu murid siapa? Nanti ditanya tuh. Ketika ditanyakan ini sosok siapa, maka muncullah sosok Nabi di hadapan dia. Kalau dia tidak punya guru, nggak ada yang bantu jawab. Inilah nikmatnya punya guru. Kalau orang punya guru, guru rohani yang bantu jawab di alam kubur, nanti gurunya diajarin sampai di kubur. Itu kalau gurunya wali Allah. Karena wali Allah itu ahya'un inda rabbihim, mereka masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Percaya nggak nih? Hah? Percayanya kenceng dong. Kalau antum tasdik kepada Syekhna Khalil dan zuriat-zuriatnya yang alim ulama, datang nanti mereka itu. Sebagaimana kalau kita pulang dari perantauan. Ini waktu anak-anaknya Pak Kiai pulang turun di bandara, disambut nggak Pak Kiai? Langsung dijemput. Langsung dijemput. Anaknya, putranya, putrinya baru pulang dari perantauan pasti disambut. Benar disambut nggak Aisyah? Atau suruh pulang-pulang sendiri? Udah pulang kau sendiri gitu. Begitu nggak? Pasti disambut, bahkan dijemput. Masa putrinya, putranya pulang tidak dijemput? Walaupun bisa pulang naik Grab, naik Gojek,
bisa pulang jalan kaki, berenang ya. Tapi tetap dijemput. Kenapa? Anakku. Karena ini perjalanan dunia yang menjemput tubuh fisik. Gak cukup pakai doa, saya jemput pakai doa, gak cukup. Al-Fatihah gak cukup. Kalau sudah masuk ke alam sana, bukan tubuh ini yang berkuasa, bukan ayah kita. Kalau ayah kita bukan seorang wali Allah, gak bisa dia jemput. Tapi jika dia seorang wali Allah, kekasih Allah, murid dari wali Allah, kalau dia gak wali, gurunya wali, kan bisa nebeng. Pak Yai, itu murid saya butuh syafaat. Engkau kan tahu jalan menuju Rasulullah, mohon mintakan doa. Pakainya ACC tanda tangan, ya, langsung. Maka nanti ada 2-3 makomat di alam kubur itu. Ada yang dijemput malaikat, itu orang soleh biasa. Ada yang istimewa, dijemput wali-wali Allah. Ada yang khawasul khawas, teristimewa, langsung Sayyidina Nabi SAW yang jemput dia. Langsung dijemput. Karena Nabi mengatakan, itu anak rohaniku. Kita ini, kata para ulama, al-alam. Nah, jadi ulama itu secara rohani mendapatkan kalam dari Nabi. Di wali-wali Allah ini, kalau secara ilmu hadis kalam Nabi sudah berhenti, tapi secara rohani Nabi kan masih hidup. Orang yang bisa mengetuk pintu rohani Nabi masih akan mendengarkan Nabi berkalam. Salah satu kalam Nabi ketika para wali-wali ini diizinkan bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam, apa? Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu semuanya dariku. Jadi Nabi itu tulangnya jadi apa, darahnya jadi apa, kukunya jadi apa, kulitnya jadi apa, rambutnya, begitu isyaratnya. Kolbunya jadi Imam Mahdi, ya, otaknya jadi ulama intelektual, ahli fikih, ahli kalam, darahnya jadi syuhada. Jadi kenapa orang-orang ada yang jadi syahid, dia kecipratan nur darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setan yang mana? Setan kan alam juga. Nah, setan itu bayang-bayang Nabi. Bayang-bayang gelap nggak? Nah itu. Maka Nabi juga penyayang sebenarnya sama setan. Nabi kasihan sama setan itu. Kan gimana-gimana mesti dari beliau kan? Ya. Tapi setannya nggak tahu diri soalnya. Ente yang mana, Dok? Ada yang dari punggungnya Nabi, ada yang dari tangannya Nabi. Itu sahabat-sahabat Nabi yang 4 tuh dari tangannya Rasulullah itu. Nur tangannya beliau jadi sahabat. Ada yang jadi tangan, ada yang nur kakinya. Maka 4 kan, 2, benar gak? 4 jadinya. Itu rahasia semua. Nabi Muhammad ulul azmi, ada 4 Nabi ulul azmi lain. Itu semua sama. Karena tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Abu Bakar tidak angkat dia jadi Nabi. Umar pun jadi seorang ulama, walaupun kalam yang beliau dapatkan mirip seperti Nabi Musa. Jadi Sayyidina Umar diizinkan Allah berkalam-kalam langsung kepadanya. Disebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, muhaddatsun. Nabi mengatakan di antara umat-umat terdahulu ada muhaddats. Salah satunya Nabi Musa. Wa in kana min ummati lakana Umar. Jika ada di antara umatku yang diajak berbicara oleh Allah, itulah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu yang berjasa membedakan kita nih sama ibu-ibu pakai hijabnya. Itu jilbab atau hijab itu karena berkah hasil dialog Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Ya Sayyidi ya Rasulullah, seandainya para perempuan kita hijabkan gimana? Kita kasih jilbab gimana kira-kira kalau bahasa Indonesianya? Akhirnya Nabi turun ayat. Sayyidina Umar berkalam, turun ayat karenanya. Maka Sayyidina Umar bersyukur, berbangga karena ilham-ilham yang Allah turunkan kepadaku. Rasulullah
Kemudian mengetuk pintu wahyu, turunlah 3 ayat hukum, dan itu ayat-ayat besar. Ya, ayat-ayat besar. Maka Sayyidina Umar agak galak dikit, karena beliau ahli hukum. Nabi Musa galak nggak? Galak Nabi Musa itu. Obat galak ketemu Nabi Khidir. Gitu. Jadi orang-orang galak nih, orang-orang keras beragama, mesti ketemu Nabiullah Khidir. Kalau enggak dia nggak akan lembut. Dia kasar terus, keras terus. Jadi hati-hati, kadang-kadang yang nanya itu bukan orang biasa. Kadang-kadang dia diilhami, dibisikin Nabiullah Khidir itu. Ngetes kita kasar, keras atau tidak. Ngajarnya lembut atau nyiksa, ya. Ini zaman bukan lagi zaman persekusi, zaman-zaman mukul-mukul. Udah nggak ada kan? Udah nggak ada ya? Pak Kiai udah nggak ada kan? Guru-guru mukul-mukul udah nggak ada. Zaman kita dulu cuma salah baca alif sama nggak alif, rotan melayang di punggung, langsung jadi kayak X-Men tapi dari belakang. Silang tuh, cium, cium. Orang tua lihat, kenapa punggung Muna? Oh, ada X. Malah disayang-sayangin. Oh, bagus. Kalau sekarang orang tua kalau ngelihat anaknya dipukul sama guru gimana? Lapor polisi. Orang tua kurang ajar. Saya kalau punya santri begitu, saya pulangkan. Pak, ini anakmu, urus sendiri, ajar sendiri. Ya, pulangin aja. Ngapain kita nggak butuh santri kok? Santri butuh kita. Dia kan nggak bisa baca kitab, nggak ngerti hukum Islam, nggak kenal Allah dan Rasulnya. Para kiai, para ustadz perijazah ilmunya. Seandainya pun mereka nih sesat, itu syafaat ada pada diri mereka karena masih punya guru. Gurunya nanti yang kemudian doa, ya Allah, ini masih umat Nabimu, dia bersanad, dia pernah berguru kepadaku, diselamatin sama Allah. Enggak di dunia, di barzakh, enggak di barzakh, di padang mahsyar, enggak di padang mahsyar, mizan, enggak juga udah masuk penjara diselamatin, penjara neraka. Mau syafaat yang mana? Dari dunia dulu dong. Jangan minta syafaatnya nanti udah masuk neraka duluan, gosong. Ya. Begitu guru itu tanggung jawab sama murid. Tiba-tiba ada orang tua kurang ajar, kurang adab. Maka saya sarankan nanti ada majelis kajian khusus untuk orang tua. Pengajian khusus untuk orang tua. Harus ada ya. Supaya diajarin nih adab kepada kiai. Adab naruh anak di pesantren. Dulu kita belajar ngaji aja alif bata, ayah saya nganterin. Abuya, ini anak saya, tolong dididik. Betul begitu. Saya diserahkan kepada guru saya, Abuya Dahnar namanya, ahli qiraat di zamannya. Kalau ada salah, tolong dibimbing. Kalau kurang, tolong dilengkapi. Jabat tangan itu. Bahkan di sana itu pakai simbol, pakai beras, pakai kain kafan. Itu simbol tuh, simbol-simbol aja. Bawa beras, bawa pisang, bawa duit dikit, syarat aja. Dikasih. Akhirnya Pak Kiai jawab, saya terima. Kita minta kepada Allah untuk membimbingnya. Begitu dulu. Sekarang gimana? Dianterin pakai apa? Pakai Gojek. Begitu. Karena sekarang nggak mungkin nyerahin satu-satu, ya pertemuan buat pertemuan. Kalau perlu ada salaman ya. Ini pertemuan wali santri dan guru, kayak lebih mengerti ngajar daripada kita ya. Pak Kiai, seharusnya santri-santri itu diajarin begini. Ya salam. Ente aja buat pesantren sendiri ya. Kita nggak anti kritik, cuma kalau cara ngomongnya begitu nggak enak. Ya, ini bukan lagi belain Pak Kiai, ini bukan. Ini pengalaman. Saya kan orang pesantren, ya ngajar pesantren 15 tahun ngajar pesantren. Sampai sekarang masih. Dengar begitu, kawan saya kepala madrasah senyum-senyum aja ya. Sabar aja beliau, bukan main. Untung bukan saya kepala madrasahnya. Kalau saya kepala madrasahnya, saya tanya, Pak, mana anaknya? No, saya anterin Pak.
ini saya serahkan kembali. Sok tahu, sok pinter. Kalau begitu ajar sendiri anaknya. Tapi zaman sudah berubah pakainya. Kita nggak bisa begitu lagi. Cuma makanya saya nggak mau jadi kepala madrasah. Kita ngajar-ngajar aja ya. Takut makan hati. Cukuplah kita makan hati sama istri kita ya. Baik. Jadi Syekhana Hadratus Syekh Hashim Asy'ari nukil itu di kitab risalahnya Al-Isnad Minad-Din. Dan benarlah gurumu mempengaruhi cara beragamamu. Gurunya galak, muridnya garap. Gurunya suka bentak-bentak, muridnya suka bentak-bentak. Gurunya suka laknat, muridnya suka laknat. Gurunya berpolitik, muridnya berpolitik. Gurunya wali, muridnya wali. Gurunya ahli fikih, muridnya ahli fikih. Gurunya pendakwah, muridnya juga pendakwah. Gurunya ahli hadis, muridnya ahli hadis. Mungkin nggak gurunya ahli hadis, muridnya jadi ahli kebatinan, benar nggak? Nggak mungkin, ya. Oleh karena itu Imamuna Sya'rani, Abdul Wahab Sya'rani nulis di kitab beliau. Ada beberapa kitab beliau yang besar dan kecil, hampir semuanya sama. Al-Minan, ada Qawaid Tasawuf, ada macam-macam. Ada Thariqah Matbuliyah. Beliau mengatakan Al-Wali Ibnul Wali. Wali itu pasti gurunya wali. Namun wali Allah ini kan cahaya. Cahaya kalau terlalu dekat silau. Akhirnya orang terdekat tidak tahu, santrinya nggak paham. Karena si kiai sifatnya masih seperti manusia, sakit kayak manusia, lapar kayak manusia, marah kayak manusia, tidur kayak manusia, bersyahwat seperti manusia. Kata orang sekitarnya, anak istrinya, santri-santrinya, tetangganya, ini bukan wali. Wali itu di tengah hutan. Emang wali tengah hutan? Itu namanya wali al-hutani. Orang hutan namanya itu. Mukanya berbulu-bulu, bukan berjenggot, ya. Berbulu namanya orang hutan. Gambaran orang awam, wali itu mesti di tengah hutan. Enggak. Wali itu yang kenal Allah, mau di tengah hutan, mau di tengah kota, di dalam gang sama, statusnya sama. Wali-wali Allah. Gimana? Sudah berguru belum? Nggak nyadar selama ini berguru sama beliau ya? Emang begitu, orang kalau dekat cahaya silau. Nggak tahu dia dekat cahaya. Taunya kapan? Kalau cahayanya sudah pindah, udah pindah alam, baru sadar. Bapakku wali, guruku wali, tetanggaku wali, baru sadar. Mau begitu? Guru saya, murid-murid Syekh Yasin, kata beliau nih banyak. Waktu Syekh Yasin hidup orangnya biasa-biasa aja, nggak ada yang aneh. Pas meninggal baru keluar semua kisahnya. Kalau beliau Jumatan, itu nggak kelihatan keluar rumah, tahu-tahu sudah nyampe di masjid. Nggak kelihatan balik, ditungguin di depan rumah, depan belakang. Tahu-tahu sudah di dalam kamar. Tuh, lewat mana tuh? Guru kita, Kiai Ahmad Marwazi berkisah. Kawan saya iseng, orang Syam, orang Suriah. Pengen tahu Syekh Yasin ini Jumatannya kapan sih? Atau jangan-jangan nggak Jumatan lagi, tuh kan curiga sama gurunya. Masa curiga sama wali nggak sholat? Emang ada wali nggak sholat? Nggak ada wali nggak sholat. Sholatnya wali setiap napasnya. Yang rukuk sujud itu simbol aja. Dia sholat setiap nafasnya. Yang kelihatan sama kita sholat itu rukuk sujud. Kalau begitu orang munafik sholat juga dong. Enggak, orang munafik walaupun rukuk sujud dia nggak sholat. Wali walaupun dia cuma duduk dia sholat, walaupun dia tidur dia lagi zikrullah. Itu kalau wali Allah. Dicobainlah, kebetulan apartemennya pintunya satu doang, ditungguin di depan, nggak keluar itu Syekh Yasin. Akhirnya udah mau selesai khutbah, seorangnya baru keluar. Pas udah sampai Masjidil Haram, Syekh Yasin depan dia.
bengong dia. Lu kok di depan? Pas sholat udah rame-rame lagi hilang, dia cepet pulang nungguin. Syekh Hasin nggak datang-datang karena udah nyampe di dalam. Baru sadar setelah beliau wafat, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhirnya nangis-nangis, ya Allah, guru kita meninggal, saya belum sempat ngaji. Ya salam, ya waktu hidup ditelantarin ya. Maka berguru kepada orang bersanad itu nikmat. Hal yang berat terasa ringan. Guru Muhammad Jailani, ya, Kiai Haji Muhammad Jailani yang pesantren Banjari, itu berkisah kepada kita juga. Kami ngaji kepada gurunya guru beliau juga nih, Syekh Ismail, ya, Ismail Zaid nih. Syekh Ismail nih karomahnya bisa memahamkan baca kitab tanpa perlu menjelaskan. Kiai Muhammad Jailani mengisahkan bahwa ada beberapa murid nggak ngerti baca kitab, terus bawa kitab ke beliau. Apa kata beliau? Syekh Ismail Zaid, dah ikra, baca yang tadi dia berhari-hari nggak paham, baca doang paham depan Syekh Ismail Zaid. Jadi cukup mandang beliau langsung kebuka ilmunya. Itu karomah. Jadi karomah itu nggak mesti jalan di atas air. Karomah yang tertinggi itu orang jahil jadi alim, orang otaknya gelap jadi bercahaya. Itu yang disebut karomah tertinggi. Karena Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman, orang yang diberi ilmu diberikan darajat. Darajat itulah karomah hakiki. Jadi karomah hakiki bukanlah bisa kebal, itu biasa. Guru beliau Mbah Yai As'ad Situbondo, kalau kebal apa segala macam itu cuma mainan. Ilmu beliau aslinya bukan itu. Aslinya beliau ilmu ma'rifatullah. Karena kenal kepada yang maha sakti, maka wirid apa aja jadi sakti. Tapi kalau belum kenal sama yang maha sakti, puasa 3 tahun juga nggak sakti-sakti. Pilih mana? Hah? Kenal yang maha sakti atau jadi orang sakti? Kenal aja ya. Nah itulah beliau Maulana Syekh As'ad. Nama lengkap beliau As'ad apa pakai? As'ad Syamsul Arifin. Udah sesuai namanya, Syamsul Arifin, pelita ahli ma'rifat. Orang taunya kan beliau pelita orang-orang sakti. Itu hijab namanya. Jadi wali itu nutupin kewaliannya dengan macam-macam. Ada yang nutupinnya dengan kesaktian, ada yang nutupinnya dengan kelemahan. Sehingga orang mengira, masa saya wali? Orang aja sakit-sakitan. Guru saya Abu Ya Hasan Basri, setiap kami datang sakit. Setiap kami datang sakit. Sampai orang menyatakan, kita ini belajar debus sakti semua. Ini guru kita ini batuk aja nggak bisa ngobatin. Itu banyak yang belot. Itu yang belot-belot dulu, sekarang nggak beres zikirnya. Serius, wallahi. Yang dulu mengatakan, Buya Hasan Basri terhijab. Hijabnya apa? Baca kitab tuh. Kurang ajar nggak? Murid ngomong, guruku terhijab karena baca kitab. Saya dengar langsung itu, bukan 1-2 murid, banyak murid. Waktu itu saya masih kecil, umur 12-13 tahun. Umur saya 15 beliau wafat. Jadi cuma ngaji 3 tahun sama beliau. Apa kata salah satu kawan saya? Abu Ya Hasan Basri, guru kita tuh, dia ngomong guru kita. Nggak lebih sakti daripada guru yang ini. Kewaliannya terhijab. Dia orang terhijab oleh baca kitabnya. Banyak sekali yang ngomong begitu. Hadirin hadirat maka Allah, kapan ilmu menghijab? Kapan zikir menghijab? Kalau ilmu dan zikir membuat dia merasa dirinya sesuatu. Contoh nih, saya habis ngaji dapat sanad dari Pak Kiai. Terus saya bilang, sanad saya lebih tinggi dari ente.
Itu jadi hijab langsung tuh. Saya merasa saya doktor, itu jadi hijab. Saya merasa saya dapat ijazah ini, ijazah itu, bisa baca kitab ini, hafal kitab ini, itu jadi hijab. Merasanya itu yang jadi hijab. Ilmunya bukan hijab. Ilmu itu adalah hijab paling tipis antara kita dan Allah. Kenapa? Al-ilmu sifatun min sifatillah. Benar. Ilmu itu adalah salah satu sifat Allah. Siapa orang yang berilmu, jarak dia dengan Allah cuma al-ilmu, satu hijab doang. Tapi dalam ilmu itu ada lagi lapisan hijab 70.000. Namanya hijab cahaya. Jadi satu bab hijab itu ada tirai-tirai penghalang. Ini yang membuat kemudian orang nggak ketemu-ketemu. Itulah juga yang membuat murid-murid nggak sadar gurunya adalah seorang kekasih Allah. Itu juga yang membuat seorang anak, seorang istri, seorang saudara, tetangga nggak sadar kalau orang-orang yang dia dekati, guru-gurunya itu adalah kekasih-kasih Allah. Bahkan kadang-kadang si kiainya nggak sadar kalau dia kekasih Allah. Maka wali ini ada 3. Ada wali am, wali umum. Itu semua orang beriman wali umum. Ada yang kedua, wali khawas, wali yang spesial. Ini orang-orang yang sudah mulai diberikan ilmu mengenai nama-nama Allah, sudah diberikan ilmu mengenai perbuatan af'al Allah, sudah mulai diberikan ilmu mengenai sifat-sifat Allah. Ini khawas. Wali yang ini dia sadar kalau dia wali. Dia dikasih tahu sama Allah atau dikasih tahu oleh Rasulullah. Karena yang angkat wali siapa? Kalau yang wali kota ngangkat siapa? DPR. Wali kota diangkat nggak? Diangkat. Masa wali alam nggak diangkat? Kalau nggak diangkat namanya wali PA. Wali kelas aja ada suratnya. Benar, ada wali kelas di sini? Ya. Ada suratnya kan? Ada rapatnya, ada penunjukan. Kamu jadi wali kelas ya, minimal begitu. Benar nggak? Apalagi jadi wali Allah, pasti diangkat. Cuma ada yang nggak sadar kalau dia diangkat, berarti dia wali biasa. Berdebatlah 2 imam. Satu Ibnu Furak. Ibnu Furak ini murid dari Al-Bahili. Bahili berguru kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Berarti cucu murid. Kata Ibnu Furak, al-wali la ya'rif annahu wali. Wali itu gak sadar kalau dia seorang wali. Kawan dia namanya Abul Qasim Al-Kushairi yang juga berguru, jadi kawan berguru. Tapi makomnya karena dia bertasawuf lebih tinggi daripada Ibnu Furak. Abul Qasim Al-Kushairi, pengarang Ar-Risalah Kushairiyah, mengatakan, la ya sayyidi, al-wali ya'rif bi annahu al-wali. Kekasih Allah, wali Allah sadar kalau dia seorang wali. Dia dikasih tahu oleh Sang Maha Wali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang ini dua-duanya benar. Ibnu Furak lagi ngomong wali am, Imam Kushairi lagi ngomong wali khas. Ada wali khawasul khawas, ilmunya sudah sampai kepada ujung sifat Allah yang tak terbatas itu dan masuk kepada babnya, bab tentang ma'rifatu zatillah. Ya, itu di akhir zaman banyak tuh nanti. Kalau dulu-dulu yang terkenal kan Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Sayyid Ahmad Ar-Rifai, Muhammad bin Abdul Karim Sammani. Ya, itu yang dulu-dulu. Abu Yazid Al-Bustami, Junaid Al-Baghdadi, Al-Hallaj Ash-Shibli, qaddasallahu asrarahum. Itu wali-wali Allah zaman dulu ya. Pertanyaannya, bagaimana caranya jadi wali? Mau nggak jadi wali? Ya, ini hasil diskusi dengan wali-wali ya. Wali murid. Wali kota, wali murid. Nah, kita turunin dikit deh. Wali murid, wali kelas, wali kelas. Wali kelas mungkin nggak orang nggak sekolah.
Berarti dia jadi wali kelas karena dia punya ilmu. Benar? Dan dia mengerti persoalan murid. Dia bertanggung jawab terhadap murid-murid. Dia mengenal persoalan yang ada di situ. Maka seorang wali Allah itu ada wali yang memegang asma, nama. Ada wali yang memegang af'al, perbuatan Allah. Ada wali yang memegang sifatullah. Nanti di akhir zaman, mungkin zaman ini sudah, wali yang menguasai ilmu ma'rifatu zatillah. Ma'rifat zat bukan memikirkan zat, ma'rifat itu beda. Orang kenal nggak perlu mikir. Coba kalau saya kenal beliau kan saya nggak perlu pikir-pikirkan beliau ini siapa kan. Cukup kita pandang, kita dengarkan, terus selesai. Jadi antum kalau melihat saya kan nggak perlu mikir-pikirin. Oh Rozi itu kan nggak perlu kan? Ya nggak sama. Orang kalau udah kenal nggak perlu mikir. Tapi kalau belum kenal, kamu kenal nggak Syanu? Siapa? Oh dia mirip Syanu. Oh kita bayang-bayang wajahnya. Dia dulu ngaji di sini. Mikir kita. Tapi kalau sudah kenal perlu nggak? Orang kenal kepada Allah, kenal dulu baru mikir. Kalau belum kenal Allah, mikir dulu baru kenal. Itu beda tuh. Ya. Cara menjadi kekasih Allah sangat mudah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik sampai akhir hadis. Sampai akhir ayat surat Muhammad ayat 19. Maka fa'lam, al-ilmu dalam bahasa Arab itu al-idrak at-tam, la yadkhuluhu syak wala raib. Maka berilmulah engkau, ilmuilah mengenai la ilaha illallah. Apa itu ilmu dalam bahasa Arab? Al-ilmu itu idrak at-tam, pengetahuan yang cukup mengenai apa? Mengenai la ilaha illallah tanpa ada syak. Jadi pintu jadi wali Allah masuknya lewat la ilaha. Maka semua zikir-zikir wali pasti dimulai dengan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu babul walayah. Pintu kewalian itu dimulai dari syahadat. Benerin dulu syahadatnya. Mengerti ilmu tentang rahasia syahadat. Ya, ini banyak tanya ke Pak Kiai kita, ini syahadat itu apa sebenarnya? Nanti dijelasin beliau, keluar ilmu. Ya, Mbak Yai As'ad nanti itu, insya Allah. Ada beberapa ulama itu kalau nggak ditanya nggak jawab, diem aja ya. Banyak. Ada ulama yang dia maksa muridnya sini kamu. Enak tuh jadi murid begitu dipaksa jadi wali ya. Tapi kalau yang diem berarti ada mutiara yang sedang dia sembunyikan. Yang mutiara itu nggak mungkin dia obral. Ini yang dia rahasia-rahasiain terus nih. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, Ustadz, asatizah. Jadi kunci jadi wali yang pertama fa'lam, ilmuilah hakikat la ilaha illallah. Bukan hanya teori kalam, tapi juga zauqi, secara zauq qalbu dan rohani. Maka kalau beruntung cari guru mursyid, ambil talqin kepada beliau, ya. Jangan minta ke saya mulu, ya. Tarekat saya bukan tarekat talqin. Talqin itu nomor sekian. Ngaji dulu, fa'lam dulu, ketahui dulu ilmunya baru talqin. Fa'lam dulu baru talqin. Jangan talqin dulu baru fa'lam. Jangan kebalik-balik. Kenapa banyak murid sudah bertarekat masih kacau? Karena dia talqin dengan nafsu, ilmunya tidak diambil. Jadi saran saya jangan buru-buru minta talqin, minta baiat. Ilmui dulu yang mau dibaiatkan. Ilmui dulu apa yang mau dibaca. Yang dibaca la ilaha illallah, maka kenal dulu siapa yang disebut Allah. Nanti kalau sudah talqin baru disebut namanya, sudah bergetar jantung dan batinnya. Tapi kalau talqin dulu baru berilmu, gurunya nggak kuat kolbunya, nggak ada getaran di kolbu. Kalau gurunya kuat bisa bikin getaran, karena berkah getaran beliau yang melimpah.
Dan yang kedua, wastaghfir lidzambika, mohon ampunlah engkau. Ini Allah ngomong ke Nabi Muhammad. Allah berbicara ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak punya dosa, tapi Allah tetap katakan engkau mohon ampunlah terhadap dosamu. Apa itu dosa para nabi, para rasul? Nabi itu berdosa gak? Akidah Ahlussunnah sepakat mengatakan Nabi tidak berdosa, besar ataupun kecil. Lupa ya, keliru boleh, tapi dosa tidak ada. Nabi pernah lupa sholat zuhur jadi 3 rakaat. Supaya lupanya menjadi satu bab dalam ilmu, babun nisyan, babul khata. Maka muncullah satu ilmu. Jadi lupanya Nabi jadi ilmu, namanya sujud sahwi. Kalau kita lupa jadi apa? Nggak jadi ilmu ya? Enggak. Kalau kita lupa, kalau guru lupa jadi berkah bagi murid. Alhamdulillah nama saya nggak dipanggil. Guru aja lupa, itu berkah bagi murid. Apalagi kalau Nabi yang lupa. Maka nisyanun Nabi kamalun li ummati wa rahmatun lahum. Kalau Nabi itu lupa, lupanya rahmat, lupanya kesempurnaan bagi umatnya. Nisyanul alim, lupanya orang alim, rukhsatun lil muridin. Rukhsah bagi murid-murid. Tapi jangan doain gurunya lupa terus, ntar nggak bisa ngajar. Jadi mau jadi wali, wali itu kan pewaris Nabi, maka ilmunya harus warisan Nabi. Pertama, ilmu ilah. Yang kedua, hendaklah engkau merasa berdosa. Maka Nabi itu walaupun tidak ada dosa, tapi beliau merasa berdosa. Nah, kita ini banyak dosa, tapi merasa tak berdosa. Coba aja lihat, di sekolah, di pesantren, terjadi pergesekan. Ketika kemudian kita fasilitasi mediasi, yang ini ngomong, aku nggak salah kok, yang satu, aku nggak merasa salah, padahal itu ustazah itu. Bener kan? Ya, paham sendirilah, kita lama hidup di pesantren, memang begitu ya. Pakai dalil tuh. Ajib tuh kalau ustazah tengkar, dalil keluar semua, Alfiyah aja dibaca. Kisah Ibnu Malik dengan Nawawi itu dibaca tuh. Kau nih suul adab. Ibnu Malik nyindir Nawawi, Nawawi ini belum pantas muncul, di-cut dulu sama Ibnu Malik. Kau ini masih kecil dan muncul-muncul aja. Suul adab sama aneh gitu. Cari pembenaran, cari-cari di kitabnya. Bilangnya iri enggak? Kita ini gak perlu iri sama orang kalau kita sudah tahu makom kita masing-masing. Allah gak akan pernah salah menurunkan makomat. Allah tidak akan salah memberikan ahwal. Allah tidak akan salah kirim ma'rifat. Apalagi cuma kirim rezeki, gak akan salah. Maka aneh jika ada ustadz mengerti ma'rifatullah, tapi iri sama tetangganya, beli motor duluan, mobil duluan, beli rumah duluan, kawin satu lagi. Masa iri? Berarti dia salah memahami rezeki Allah. Ternyata dia pernah suka sama orang yang dinikahi sama kawannya. Kata dia, kekasih yang tertukar. Kok ada ustadz begitu ya? Banyak. Ada yang curhat di depan saya ya. Saya belum pernah kesini tapi kebaca. Baik. Jadi kalau ingin jadi wali Allah, versi ayat ini, hendaklah engkau memunculkan bahwa rasa engkau berdosa. Lalu Nabi ini dosanya apa? Ternyata dosa Nabi bukanlah maling, bukanlah zina, bukanlah korupsi. Bukan. Dosanya Nabi adalah merasa berdosa karena kurang adab, kurang syukur. Dua itu aja. Jadi nabi-nabi itu seperti Nabi Muhammad SAW, ketika beliau keluar dari tempat buang air, apa kata beliau? Ghufranak. Ghufranak ini kan bahasa Arab aneh nih. Kok dia satu-satunya jumlah kalimat cuma dua, ghufran dan ka. Tapi kok mansub? Mansub kan? Ghufranak barisnya mansub fathah. Dalam bahasa Arab pasti ada yang disembunyikan, ditakdirkan di depannya. Disembunyikan.
Allahumma inni as'aluka ghufranak. Diringkas ghufranak. Nabi keluar dari tempat buang air, doa, ya Allah ampuni dosaku. Dosa yang mana? Dosa buang air kurang syukur. Ternyata buang air besar, buang air kecil itu wajib disyukuri. Nggak percaya, coba nanti kena penyakit namanya apa? Bukan yang susah, buang air kecil itu loh. Bukan prostat, itu mau kegedean itu. Ada orang mau buang air kecil nggak bisa keluar batu ginjal. Usus buntu lah, salah. Anyang-anyangan. Iya, itu bahasa kampung gitu ya. Jangan pakai bahasa Belanda mulu. Anyang-anyangan. Mau keluar tapi gak keluar, sakit gak? Itu nikmat terbesar di alam semesta. Nikmat paling besar. Maka kalau minum baca bismillah, supaya keluarnya alhamdulillah. Orang malam pertama aja bismillah, ya, malam kedua lupa. Maaf yang jomblo ya, kamu masih jomblo gak? Jomblo abis yang depan saya ya, karena kita dulu waktu jomblo abis juga depan kiai kita ya. Penasaran gimana sih caranya menghancurkan kejombloan. Halas ya? Ya. Jadi biar jadi kekasih Allah gimana? Pertama, ilmui la ilaha illallah, mencakup ma'rifatul zat, ma'rifatul sifat, ma'rifatul af'al, ma'rifatul asma. Yang kedua, jadilah hamba, jangan sok-sok jadi wali, jangan sok suci. Merasalah dirimu berdosa, meskipun kata orang kamu tidak berdosa. Apalagi kita ini banyak dosa. Ada hari ini yang belum berdosa? Tuh matanya, mata antum habis dosa kelihatan di sini. Ada yang tadi makan nggak baca bismillah. Secara ilmu fikih nggak dosa, tapi secara ilmu hakikat itu dosa besar yang ditumpuk-tumpuk setiap hari. Makan minum nggak baca doa, udah berapa kali antum numpuk? Dosa kecil, kesalahan adab kecil, kalau ditumpuk-tumpuk nanti lama-lama jadi bukit, lama-lama jadi gunung. Itu dosa besar. Jadi mau jadi wali aja bismillah lupa. Hah? Ya udah jadi wali murid aja deh. Ya, kalau jadi wali nikah, oh seru lagi tuh ya. Baik. Kira-kira itu yang dapat kita. Terima kasih. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya rasul